Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam kebahagiaan, dan salam keselamatan dari Tuhan yang kita yakini masing-masing. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyebarkan cinta di bumi Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang wajib dikerjakan bagi manusia yang beriman serta berakal sehat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada hari ini kami tetap konsisten dan berkomitmen untuk tetap menyampaikan puisi kontemporer situasionalisme yang mana tetap bertemakan tentang malam 1000 puisi menuju kudeta sipil tak berdarah untuk melengsarkan kursi kepresidenan Prabowo Subianto. Dan semua ini di bawah naungan besar, yaitu Majelis Oposisi Indonesia ataupun MOP Indonesia. Saudaraku, pada hari ini puisi kami berjudul ataupun judul puisi ini adalah pemerintahan yang busuk. Ya, judul hari ini pemerintahan yang busuk. Pemerintahan saat sekarang ini adalah pemerintahan yang terbusuk dari pemerintahan yang sebelumnya. Astagfirullah. Bahkan pemerintahan yang busuk saat ini lebih busuk dari buah rambutan yang ada di pohon rambutan, yang mana pohon rambutan itu ada di Pondok Filsafat Banyuwangi. Jadi di Pondok Filsafat Banyuwangi itu ada pohon rambutan, buahnya busuk. Pemerintahan saat ini lebih busuk dari buah rambutan tersebut. Ini membuat kami tidak nyaman. Ini membuat kami tidak bahagia. Kebusukan terus terjadi di era penguasa saat ini. Sang presiden yang berkuasa saat ini sangat disayangkan. Tidak mampu mengambil buah-buah yang sudah busuk yang berada di Istana Merdeka itu. Pemerintahan busuk saat ini sangat menyengat baunya. Presiden saat sekarang ini tidak memiliki integritas yang real. Tidak memiliki kecerdasan yang kita harapkan. Bahkan tanda petik, presiden yang berkuasa saat ini sedikit keterbelakangan dalam berpolitik. Bukan keterbelakangan mental ya, keterbelakangan dalam berpolitik. Ia tidak sadar jika ia sedang dibodohi oleh bawahan-bawahannya sendiri.
Dan presiden yang berkuasa saat ini tidak menyadari kebusukan-kebusukan yang dibuat oleh bawahan-bawahannya itu akan menggerogoti pemerintahannya. Sehingga sang presiden ikut membusuk. Ini menyedihkan. Seharusnya sang presiden yang berkuasa saat ini berani mengambil sikap yang tegas. Jangan buah yang sudah busuk diganti dengan buah yang akan busuk. Itu kebodohan yang terstruktur. Rakyat Indonesia juga sudah paham. Cacing sama mie instan itu berbeda. Inilah yang membuat Indonesia makin akan tenggelam. Inilah yang membuat Indonesia akan terus menjadi negara yang keterbelakangan. Jika presidennya hanya mampu membuat program, lalu menjalankan program itu dengan uang hasil ngutang, anak kecil pun mampu. Aku punya ide nih. Modalnya dari mana? Hutang. Siapa juga mampu mengelola negara seperti itu, modal utang doang. Pikir dong. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Lautan Indonesia ini hanya baru mampu dikelola oleh pemerintahan sampai detik ini itu 20%. Bayangkan kekayaan laut Indonesia 80% tidak pernah dijamah sama sekali. Inilah pemerintahan yang busuk. Busuk otaknya, busuk idenya, busuk hatinya. Bisanya cuman speak up, membuat program, menjalankan program dengan uang hasil hutang. Begitu terus menerus. Lalu mau jadi apa? Hah? Yang kaya terus memperkaya diri. Koruptor bertebangan di mana-mana. Dari tingkat RT sampai tingkat presiden. Korupsi merajalela. Kami tidak mengatakan presiden seorang koruptor, tidak. Tetapi jika korupsi ataupun koruptor terus bertambah dari hari ke hari, ini yang salah siapa? Sistem sudah bagus di negara ini. Hanya saja belum mampu dijalankan. Karena apa? Karena ketakutan. Ketakutan jika sistem dijalankan dengan betul-betul, maka rakyat akan jadi sejahtera, rakyat akan jadi cerdas. Ini yang ditakutkan oleh para penguasa yang picik dan licik saat ini. Rakyat dibiarkan bodoh. Rakyat ditakut-takuti. Rakyat dibiarkan tidak mengerti politik. Hanya dibutuhkan 5 tahun sekali ketika pemilu. Tidak diizinkan rakyat cerdas, tidak boleh. Karena apa? Karena kalau rakyat cerdas tidak bisa dibohongi. Orang-orang cerdas dipinggirkan. Orang-orang bodoh dimajukan. Karena apa? Bisa dijadikan boneka. Karena orang-orang bodoh ini kalau memimpin, yang penting perutnya kenyang, ada uang yang bisa dikorupsi untuk negara ini. Masa bodoh emang gue pikirin. Begitulah yang terjadi sampai detik ini di negara Republik Indonesia ini. Semua pejabat itu titipan. Titipan dari pemodal-pemodal yang bejat. Pemodal-pemodal yang perampok. Mereka menitipkan menterinya kepada sang presiden. Sang presiden yang tidak memahami peta politik ini, tapi mengaku macan Asia, padahal macan ompong.
menerima saja semua usulan-usulan kaum-kaum yang perampok uang rakyat ini. Makanya jangan kaget. Setiap pemerintahan siapapun di era ataupun di Republik Indonesia ini, pasti banyak yang tersandung oleh KPK. Itu pun karena yang ketangkap tangan itu menteri yang tanda petik sedikit idiot. Pingin jadi koruptor tetapi nggak ngerti manajemennya, ketangkap dah. Dan dia jadi tumbal. Nah yang tidak ketangkap ini yang lihai. Sampai sekarang masih bercokol di Republik Indonesia ini. Jadi menteri-menteri yang ketangkap, pejabat-pejabat yang ketangkap ketika berkorupsi itu adalah pejabat-pejabat yang bodoh, stupid. Tidak mengerti cara bermain atau manajemen korupsi yang benar. Jadi di Indonesia ini, di belakang layar ada namanya manajemen korupsi silent. Negara kita ini sudah kolaps. Makanya kami katakan pemerintahan saat sekarang ini, presiden yang berkuasa saat ini adalah pemerintahan yang busuk, presidennya juga membusuk. Mau bagaimana lagi? Tapi jangan khawatir. Tuhan yang Maha Esa sayang sama Republik Indonesia ini. Makanya tetap ada orang-orang bersuara lantang menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Seluruh rakyat Indonesia bisa dibodohi oleh angka-angka, oleh data-data yang dimanipulatif sedemikian rupa. Tetapi orang-orang cerdas, orang-orang kritis tidak mau dibodohi dengan data-data palsu itu. Oh, siapa bilang kemiskinan ada? Sudah tidak ada. Sudah berkurang. Bullshit. Omong kosong. Kemiskinan tambah parah saat sekarang ini. Oh, tapi kan pemerintah membantu dengkulmu. Kau lihat itu data-datanya di RT, tingkat RT sampai tingkat yang atas. Kau lihat itu. Yang punya motor, yang punya mobil dapat bantuan dari pemerintah. Gila nggak nih pemerintahan? Giliran orang miskin, orang tua jompo yang hidup sekarat di pinggir kali, yang punya gubuk reot, nggak dapat bantuan apapun, hanya dari tetangga-tetangganya yang kasih makan. Sadar nggak lo? Lo di bawah kepemimpinan siapa? Punya motor 2, mobil 1, dapat bantuan tunai dari pemerintah 2 juta tiap bulan. Gila nggak lo? Sak keluarga dapat bantuan. Orang yang betul-betul miskin nggak didata. Alasannya nggak ngerti bermain HP sih. Makanya cari itu saudaranya, tetangganya yang pintar main HP, daftarin dong lewat HP. Hello, come on. Lu kira nenek-nenek lu paksa main HP? Tolong dong manajemennya diperbaiki. Jangan mengandalkan Pak RT. Pak RT juga manusia, gajinya cuma 500.000 sebulan. Hah? Coba sadar kalian. Hei, orang-orang yang berduit, orang-orang kaya, jangan ngaku-ngaku orang miskin biar dapat bantuan dari negara. Malu kalian. Udah punya motor 2, punya mobil 1, masih dapat subsidi dari pemerintah. Memalukan. Sadarlah kalian. Mengambil harta orang, memakan darah orang, itu haknya orang miskin. Kalian berpura-pura miskin. Gak percaya tuh, coba lihat tuh LPG tuh, gas-gas yang melon itu 3 kg. Apa tulisannya? Diperuntukkan untuk orang miskin. Tapi yang pakai coba lihat itu, gedung bertingkat. Bahkan restoran-restoran setengah mewah, lihat itu, memakai gas melon itu. Itu Bukti rakyat kita mau dibodohin dan tidak peduli dengan sesamanya. Jatah orang miskin pun diembat. Dia punya motor, beli gas yang 3 kg. Giliran orang tua jompo, nenek-nenek udah stroke, gak dirawat sama keluarganya, gak dipedulikan. Hanya tetangga-tetangganya saja yang peduli. Bukankah ini namanya pemerintahan busuk? Hei presiden, turun kau ke bawah. Jangan duduk saja kau di kursimu. Lihat kenyataan di lapangan. Jangan dengarkan ocehan menteri-menteri gilamu itu. Itu menteri gila itu.
Bantuan kayak kalian kucurkan, oke, kita terima. Bantuan kalian kucurkan transparan, oke. Tetapi siapa yang menikmati bantuan itu? Keluarganya, familinya, cucunya, tetangga sebelahnya, orang dekatnya, tuh teman-teman waktu suka mancing, teman nongkrong. Circle mereka yang dapat. Baru nanti kalau ada sisa uangnya dibagi sama orang miskin beneran. Itu pun gak seberapa. Astagfirullah. Jangan terlalu kejam. Ya, jangan terlalu kejam. Presiden, kau orang muslim, ingat azab Allah. Di kuburan habis kau, dibabat habis kau nanti. Berapa banyak orang miskin yang terlantar. Jangan mau dibodohi sama orang-orang dekatmu itu, menteri-menterimu itu. Penipu semua itu. Oke, menterimu gak tukang tipu, tapi orang-orang di bawah menterimu itu tukang sunat semuanya itu. Kalau tukang sunat untuk sunat kelamin gak apa-apa, barokah. Ini sunat uang. Gila gak? Uang hasil hutang untuk mensejahterakan rakyat dimakan. Kita sudah sentil 7.800 kali. Untuk pemerintahan yang busuk, perbaiki kinerjamu. Jangan berkoar-koar sebelum jadi presiden seakan-akan kau bisa mengatasi semua Indonesia ini masalahnya. Setelah kau duduk jadi presiden, apa perbuatanmu? Nol. Nol, jenderal. Engkau nol, jenderal. Engkau bukan jenderal sejati. Nol, jenderal. Padahal engkau mantan jenderal, katakan begitu. Punya jaringan yang luas di bawah. Tapi engkau tidak peduli, tidak sensitif. Nol. Aku tidak respect lagi dengan kejeneralanmu. Ngapunten, maaf. Harusnya seorang jenderal bisa merasakan kepedihan rakyat yang betul-betul di bawah, yang betul-betul di grassroots. Jangan rakyat yang sudah punya mobil kau berikan subsidi. Oh, itu bukan urusan saya, itu kan urusan menteri dan bawahan saya. Ya tapi kan kau pemimpinnya, jenderal. Kau sekarang presiden, jenderal. Pahamilah. Kalau tidak mau dikritik, kalau tidak mau dengar ocehan seperti ini, turun saja jadi presiden. Makanya kami tetap konsisten. Kudeta sipil tak berdarah akan terjadi insya Allah. Maka teruslah menghalangi kami untuk ke Yogyakarta. Gak apa-apa, kami ikhlas. Karena jika kami sudah sampai di Yogyakarta, perlawanan perang terbuka, runtuh kekuasaanmu dengan izin ridhonya Allah. Hati-hati itu. Kami sadar betul. Kekuatan besar menghalangi kami ke Yogyakarta. Jika saatnya tiba, Allah sudah menghendaki kami ke Yogyakarta. Mendeklarasikan Majelis Oposisi Indonesia. Malam 1000 puisi. Kudeta sipil tak berdarah untuk melengsarkan kursi kepresidenanmu. Jenderal. Terakhir, jenderal. Darah itu merah, jenderal. Darah orang miskin itu merah, jenderal. Darah orang melarat itu merah, jenderal. Darah orang kelaparan itu merah, jenderal. Darah orang terlantar yang tidur di kolong jembatan itu semuanya berwarna merah, jenderal. Dan darah engkau, jenderal, juga merah, jenderal. Jenderal yang sudah jadi presiden, yang lupa dari mana dia berasal. Barakallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Apunten. Untuk sekelas presiden, sedekah anak yatim 9.000 orang. Biar berkah kamu. Insya Allah dimuliakan Allah dan diampuni dosamu. Wahai jenderal yang sudah jadi presiden. Untuk saudara-saudaraku, silakan sedekah anak yatim yang ada di sekitar Anda. Seikhlasnya saja, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, walhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.